Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami di sini akan menyampaikan bab tentang aliran pokok pendidikan di Indonesia. Apa saja sih aliran pokok pendidikan yang ada di Indonesia itu? Pasti kalian semua gak tahu ya. Berikut adalah penjelasannya. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lahir 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat. Pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni pada bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indira, Taman Kanak-kanak, dan kursus guru. Selanjutnya, Taman Muda SD disusul dengan dewasa merangkap Taman Guru. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana-Sarjana Wiyata. Dengan demikian, Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan. Asas dan tujuan Taman Siswa. 1. Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dengan peri kehidupan umum. 2. Bahwa pengajar harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. 3. Bahwa pengajar harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. 4. Bahwa pengajar harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. 5. Hidup dengan kekuatan sendiri. 6. Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. 7. Berhamba pada anak didik. Dalam perkembangan selanjutnya, Taman Siswa meliputi asas 1922 tersebut dengan dasar-dasar 1947 yang disebut pula Pancadharma, yaitu 1. Asas kemerdekaan, 2. Asas kodrat alam, 3. Asas kebudayaan, 4. Asas kebangsaan, 5. Asas kemanusiaan. Tujuan perguruan kebangsaan Taman Siswa adalah sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. 3. INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Pada awal didirikan, ruang pendidik INS Kayu Tanam mempunyai asas-asas sebagai berikut. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam adalah 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. 4. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. 5. Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Memantapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan dan program khusus untuk menjadi guru, penerbitan majalah anak-anak,
buku bacaan dalam rangka pemberantasan buta huruf dan angka, mencetak buku-buku pelajaran. Hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam, mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidik nasional, terutama pendidik keterampilan atau kerajinan, beberapa ruang pendidikan, jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. 2. Muhammadiyah didirikan oleh seseorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Tujuan didirikannya Muhammadiyah: pertama, menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam Keresidenan Yogyakarta. Kedua, memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya. Setelah Muhammadiyah meluas keluar daerah Yogyakarta dan setelah berdirinya beberapa cabang di wilayah Indonesia, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah disempurnakan menjadi: 1. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda. 2. Memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mewajibkan organisasi kemasyarakatan mencantumkan 1 asas Pancasila, maka terjadilah perubahan asas Muhammadiyah dari Islam menjadi Pancasila. Akibatnya, rumusan dan maksud tujuan Muhammadiyah juga berubah. Perubahan itu dihasilkan melalui Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta menjadi: menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 3. Lembaga Pendidikan Ma'arif. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau yang biasa dikenal dengan PPLP Ma'arif NU merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia, dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nahdlatul Tujar pada tahun 1918, disusul dengan Tasfirul Afkar pada tahun 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga muncullah Nahdlatul Wathon pada tahun 1924 yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan. Maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1334 Hijriah, yaitu yang pertama wawasan ekonomi kerakyatan, yang kedua wawasan keilmuan sosial budaya, dan yang ketiga wawasan kebangsaan. Kesimpulan: pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang akan terus berkembang. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia ini. Dari sisi lain, di Indonesia juga muncul gagasan-gagasan tentang pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai aliran pendidikan, yakni Taman Siswa, INS Kayu Tanam, dan 2 aliran pendidikan yang mengangkat agama Islam di dalamnya, yakni Muhammadiyah dan Ma'arif. Setiap tenaga kependidikan diharapkan memiliki bekal yang memadai dan meninjau masalah yang dihadapi, serta pertimbangan yang tepat dalam menetapkan kebijakan dan atau tindakan sehari-hari. Dari aliran-aliran pendidikan di atas, kita tidak bisa mengatakan bahwa salah satu adalah yang paling baik, sebab penggunaan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisinya pada saat itu, karena setiap aliran memiliki dasar-dasar pemikiran sendiri. Sekian penyampaian materi dari kelompok 6. Apabila ada tutur kata, kekurangan kata, salah ucap, salah pembuatan PPT,
dan lain-lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.